Diaspora yang ada di luar negeri, please jangan lupakan bangsa kita dan dari mana kita berasal. Semakin jauh aku merantau, semakin aku melihat kejayaan bangsa-bangsa di luar, semakin aku ngerasa sedih dan miris dengan keadaan negaraku sendiri. Aku tinggal di negara paling bahagia di dunia, yang fasilitasnya, sistemnya sudah luar biasa, kesejahteraanku dijamin, gajiku luar biasa tinggi, kualitas hidupku luar biasa baik. Tapi yang terjadi adalah aku pikir aku bisa melupakan bangsaku dan udah hidup aja gitu dengan tenang. Tapi ternyata gak bisa, malah justru semakin aku udah mencapai kenyamanan dan hidup yang sejahtera, makin jiwaku terpanggil-panggil untuk membantu negaraku sendiri. Please, diaspora yang ada di luar sana, bersuaralah kalian semua, tunjukkan kapabilitas kalian. Jangan terima apapun yang pemerintah Indonesia lakukan terhadap masyarakatnya, terhadap kita-kita lagi gitu, karena kita pernah jadi mereka. Jangan lupakan dari mana kita berasal, terutama ya para orang-orang penerima LPDP. Duit pendidikan kalian itu dibayar dari hasil pajak rakyat yang mereka sendiri belum sejahtera. Jadi jangan sampai kalian udah disekolahkan tinggi-tinggi di sekolah terbaik di dunia, tapi kalian lupa dari mana duit itu berasal dan malah tinggal di luar negeri dan gak pernah pulang lagi. Kalau memang alasannya aku pengen punya pengalaman dulu di luar biar bisa ngumpulin dan balik ke Indonesia untuk berkontribusi, aku support itu. Tapi aku lihat banyak banget orang-orang yang dapat LPDP dan malah menetap di luar negeri dan gak mau pulang lagi. Ingat ya, pendidikan kalian itu dibayar dari pajak rakyat. Kalian bisa ada di tempat kalian sekarang karena perjuangan dari rakyat Indonesia. Pulang kalian semua dan bangun bangsa kita. Jangan kita senang-senang di luar negeri terus kita nutup mata dengan apa yang terjadi di negara kita yang justru semakin hari semakin hancur. Dengan kita tinggal di luar negeri, kadang kita malah makin sadar bahwa Indonesia itu kayanya luar biasa. Negara-negara lain kadang-kadang bahkan gak punya sumber daya alam, sumber daya manusia pun sedikit jumlahnya, tapi mereka makmur, mereka maju, mereka kaya raya, mereka sangat sejahtera. Kenapa negeri kita sehancur ini dengan alam yang sekaya itu, dengan sumber daya manusia yang seberlimpah itu? Karena duitnya dikeruk bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kekayaan pemerintahnya yang semakin hari semakin gila hormat. Halo teman-teman, sebangsa setanah air, kalian semua para pejuang dan pahlawan-pahlawan demokrasi di Indonesia. Aku udah dengar kabar ya bahwa kita udah mulai rusuh, udah mulai ada pembakaran DPRD di Makassar dan juga mulai ada penjarahan-penjarahan. Teman-teman, please, aku tahu kita semua marah, aku tahu kita semua jijik, geli dan udah muak banget dengan apa yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tapi please banget teman-teman, jangan kita bertindak anarki. Kita lindungi terutama kaum-kaum minoritas, saudara-saudara kita dengan ras Tionghoa, agama-agama minoritas, dan orang-orang yang sedang berbisnis. Jangan sampai ada penjarahan teman-teman, karena ini nanti impactnya ke ekonomi kita lagi ke depannya yang akan menyulitkan kita lagi. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini jangan sampai itu menyulitkan bangsa kita ke depannya teman-teman. Kita jaga image Indonesia sehingga investor nggak takut, sehingga orang-orang nggak punya stigma buruk terhadap masyarakat Indonesia. Jaga persatuan, jaga solidaritas, kita saling jaga teman-teman semuanya. Aku mohon maaf, aku nggak bisa ada di sana dengan kalian untuk berjuang bareng, tapi aku mencoba melakukan yang terbaik dengan platform yang aku punya. Teman-teman tenang, pulang ke rumah. Kalian punya keluarga, kalian semua masih punya masa depan. Kita semua harus sama-sama ngebangun bangsa Indonesia untuk melawan korupsi dan lain sebagainya. Kita butuh satu sama lain, amankan diri kalian dan tolong pulang sekarang. Jangan lagi ada kerusuhan, jangan ditambah lagi. Yang kita akan lakukan, kita sedang berdiskusi untuk membuat demand-demand kepada pemerintah beberapa tuntutan-tuntutan yang harus dilaksanakan dalam 7 hari ke depan. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan tuntutan ini, baru kita bisa demo lagi secara besar-besaran. Tapi tolong untuk saat ini, amankan diri kalian. Jangan sampai ada lagi pahlawan-pahlawan yang gugur seperti Afan, fasilitas yang rusak, karena ini nanti bisa jadi alasan untuk mereka korupsi secara besar-besaran dalam memperbaikinya. Sama-sama ayo kita saling rangkul, saling jaga, pulang, selesaikan, jangan ada tindakan anarkis, jangan ada penjarahan. Kita bangun bangsa ini bersama-sama. Aku sedang membuatkan tuntutan-tuntutannya, kita lihat dulu respon dari pemerintah, apakah mereka bisa mendengarkan aspirasi kita atau enggak. Kalau memang enggak,
maka baru kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita punya, karena memang mereka sudah gagal untuk merepresentasikan kita. Tapi saat ini berikan mereka kesempatan dulu untuk bertindak dan amankan diri kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman, please kita saling jaga, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Terima kasih. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi, itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua, karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila gak ada obat ini, yang mereka udah gak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri, karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya.
Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich? Mana yang ngatain tolol? Ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional. Udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi. Jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang Ahmad Syaroni yang Crazy Rich itu tapi mati empatinya.